考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 727 sampai 728 atau episode 753 sampai 754 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan pemimpin kota kekacauan primal akhirnya mengemukakan rahasianya. Dia mengajak semua master semesta ras manusia untuk melihatnya. Semua master semesta merasa kagum dan takjub. Termasuk Luo Feng, dia langsung meresapi warisan master asal tersebut. Semua orang tercengang. Ini lebih luar biasa daripada jenis domain, harta sejati yang tertinggi. Domain biasa, harta karun sejati tertinggi dapat menyerang di dalam domain mereka. Tetapi Master Semesta tidak bisa melakukan serangan di tingkat 6 tingkat atas saat menggunakannya. Bagaimanapun, harta karun sejati domain lebih sering digunakan untuk penindasan. Hanya Master tertinggi semesta yang bisa menggunakan teknik mereka untuk membuat harta sejati mencapai level 6 tingkat teratas, dan hanya satu persatu. Namun, pemimpin kota kekacauan primal bisa melakukannya 2 kali, seolah-olah 2 penguasa tertinggi alam semesta melakukan serangan. Dan mereka bisa muncul di mana saja dalam jangkauan. Ini adalah alam semesta miniatur yang disederhanakan, kata pemimpin kota kekacauan primal. Begitu seseorang berada di area ini, rasanya seperti berada di alam semesta mini. Aku mengendalikannya, aku dapat menyerang target dengan satu pikiran. Aku bahkan bisa membuat penguasa tertinggi semesta merasakan rasa sakit yang menyiksa, dan mereka tidak bisa pergi dari daerah ini dalam waktu singkat. Namun, telapak alam semesta ini hanya dapat mencapai level 6 tingkat teratas, bahkan di samudra semesta, jadi ini lebih berguna di alam semesta asli. Master asal membuatnya untuk menjaga ras kita, dan dengan ini, bahkan 2 atau 3 penguasa tertinggi alam semesta akan menderita kerugian jika mereka mencoba menyerang kita. Master asal hanya bisa membuat harta sejati tingkat atas, tetapi ketika dia menggabungkan semua harta sejati, dia memiliki harta berharga yang berada di luar imajinasi. Master Kegelapan, Master Long Yan, Master Huang Jian, dan Master Semesta semua bingung. Dia telah membuat yang lebih berharga daripada domain harta sejati tertinggi. Tentu saja, itu lebih lemah dari domain harta sejati tertinggi di samudra semesta. Jenis mesin, Luo Feng terkejut. Ini tipe mesin. Komponen kecil membentuk 3 sistem, seperti sayap Siwu. Sayap Siwu juga terbuat dari banyak komponen. Sepasang sayap putih, 5 pasang sayap lainnya, dan asalnya. Telapak alam semesta ini juga terbuat dari komponen yang berbeda, dan intinya adalah rumah kayu itu. Itu bahkan lebih rumit daripada sayap Siwu. Seru Luo Feng. Tentu saja, telapak alam semesta masih merupakan jenis mesin tingkat rendah yang berharga. Tingkat peradaban asalnya jauh lebih unggul dari telapak alam semesta. Namun, dari segi struktur, sayap Siwu sangat sederhana, sedangkan telapak alam semesta jauh lebih rumit. Itu membutuhkan kedua tubuh pemimpin kota kekacauan primal untuk menggunakannya. Namun, itu masih jauh lebih sederhana daripada kapal makam dan kapal semesta. Namun satu hal yang pasti, ini adalah jenis mesin, itulah sebabnya ia memiliki penampilan yang biasa, tapi kekuatan yang luar biasa. Itu memiliki kekuatan di tingkat 6 tingkat atas. Satu adalah langit, satu adalah tanah, dan satu adalah jantung langit dan tanah, kata Master Peng Gong perlahan. Gelap, terang, dan asal, kata Master Kegelapan. Semua Master Semesta memandang alam semesta yang disederhanakan, seperti halnya Luo Feng. Meskipun itu jenis mesin, teknik yang terkandung dalam telapak alam semesta memiliki hukum operasi semesta. Dan itu jauh lebih maju daripada alam semesta miniaturnya. Waktu dan ruang digabungkan, dan sebuah alam semesta lahir. Luo Feng memandang langit dan tanah, langit hijau, tanah abu-abu, dan cahaya kemasan, yang semuanya berisi hukum operasi semesta. Seketika itu juga dia terpesona.
Setelah mencapai batas level ksatria alam semesta, dia tidak bisa membuat terobosan. Namun, inspirasi kini membanjiri pikirannya. Luo Feng mendongak, dan dia tersenyum. Barisan gunung, danau, dan rumah kayu semuanya tergantung di udara. Dengan itu sebagai pusat, segala sesuatu di dalam ruang yang luas dan menyebar di sekitarnya berada dalam wilayah kontrolnya. Gunung, danau, dan rumah kayu ini, wilayah terbesar di bawah pengaruh penguasaannya adalah diameter selebar 1 tahun cahaya. Betapa luasnya wilayah ini, dan di dalam wilayah ini, satu pemikiran bisa mengeksekusi kekuatan tingkat ke-6 sebagai tingkat atas. Berbagai penguasa semesta semua kagum. Cukup mengesankan, juga terlalu mengesankan. Di jagat raya, ia bahkan lebih kuat daripada harta sejati yang tertinggi. Satu-satunya kelemahan dari itu adalah bahwa mengendalikannya sedikit lebih kompleks. Itu membutuhkan kedua tubuh pemimpin kota kekacauan primal untuk mengendalikannya bersama. Semesta miniatur yang disederhanakan. Bagaimana master asal mencapai itu? Aku tidak bisa mengerti. Aku benar-benar tidak dapat memahami semua itu. Memang, itu master asal untuk kamu. Hanya master asal yang dapat menciptakan alam semesta virtual, yang telah mencapai tingkat yang menakjubkan tentang cara alam semesta berputar. Aku kira ini pasti alasan mengapa ia dapat menciptakan harta yang unik ini, telapak alam semesta. Bagian dari waktu dan ruang yang berada di bawah pengaruh telapak alam semesta ini, sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Semua penguasa alam semesta terkejut namun terpesona oleh apa yang mereka lihat. Luo Feng. Tiba-tiba, seseorang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Luo Feng. Sebelumnya, dia masih tersenyum, tetapi kemudian, dia menutup matanya dan seluruh tubuhnya mulai memancarkan aura aneh. Jangan ganggu Luo Feng. Master Kegelapan segera berteriak untuk menghentikan yang lain. Di dalam ras manusia, mayoritas tidak menyadari bahwa Luo Feng hanyalah seorang ksatria semesta. Tapi Master Kegelapan tahu, mungkinkah dia akan segera mencapai terobosan? Master Kegelapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Bukan hanya dia, pemimpin kota kekacauan primal, yang berdiri di atas danau agak jauh, juga melihat keadaan yang tampaknya unik di mana Luo Feng berada. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke depan dengan penuh semangat. Murid aku ini akan segera melakukan terobosan. Luo Feng sudah mampu menciptakan teknik rahasia di tingkat master tertinggi semesta, dan pemahaman hukumnya telah mencapai batas tertinggi dari setiap hambatannya, di mana ia telah memahami hati dewa binatang buas sejak lama. Dia bisa dikatakan telah memenuhi berbagai harapan, dan avatarnya secara konsisten berkultivasi di ruang kultivasi dalam ruang warisan. Dengan kecepatan 10.000 kali kecepatan waktu, ia telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Apa yang dikumpulkan Luo Feng lebih dari berlimpah. Jadi, bahkan jika dia lebih lambat, setelah bertahan beberapa tahun lagi di dunia luar, dia akan mampu menerobos, itu pasti. Jika dia cepat, terobosan bisa kapan saja. Terobosan ini, itu bisa terjadi pada saat ia menjadi emosional atau merasa tersentuh, atau hanya melihat langit yang berputar, berbintang atau bahkan dalam pertempuran hidup atau mati. Singkatnya, tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi karena kapanpun, dengan sedikit sentuhan bakatnya yang berbakat, ia mungkin tercerahkan dan dengan demikian dapat mencapai terobosan. Telapak alam semesta adalah harta yang unik. Luo Feng tidak bisa memahami sayap Siwu dan kapal makam karena mereka berdua terlalu mendalam. Namun, telapak alam semesta sangat dekat, karena dia bisa menciptakan teknik rahasia pada tingkat master tertinggi semesta, dan apa yang terkandung di telapak alam semesta ini juga pada batas tertinggi dari master tertinggi semesta. Luo Feng bisa, dengan samar-samar memahaminya. Hanya satu sentuhan telapak alam semesta ini, dan hambatan yang sudah lama ia alami sepertinya menghilang tanpa suara. Dia, dengan demikian, telah menembus hambatan ini. Luo Feng tiba-tiba membuka matanya. Guru, pemimpin kota kekacauan primal memandang. Guru dan murid saling bertukar pandang, dan saling pengertian melintasi ruang di antara mereka. Ekspresi kegembiraan di wajah pemimpin kota kekacauan primal sulit untuk disembunyikan. Muridnya ini sangat hebat, meskipun dia belum mencapai terobosannya, dia sudah sangat kuat. Begitu dia mencapai terobosannya, dia akan sangat membantu dalam pertempuran terakhir yang semakin dekat. Pertama-tama aku akan melakukan perjalanan keluar, kata Luo Feng. Pergilah, ucap pemimpin kota kekacauan primal sambil mengangguk. Pada saat yang sama,
ia menghentikan eksekusi telapak alam semesta segera untuk Luo Feng keluar. Dengan satu teleportasi, Luo Feng menghilang tanpa kata. Negara Dewa Luo Feng begitu luas tanpa batas, sehingga bisa digambarkan seperti tak ada habis-habisnya. Samudra jauh yang tak berujung selalu dipenuhi gelombang-gelombang, dan bahkan tanpa angin, ia memiliki ombak yang menjulang setinggi 3 kaki. Samudra jauh tak berujung ini membentang lebih dari diameter 80 miliar kilometer. Itu dalam dan luas, dan gelombang normalnya sangat besar sehingga mengejutkan. Dengan samudra terpencil yang tak ada habisnya ini, bersama dengan dukungan tambahan dari negara dewanya, bahkan jika penguasa tertinggi alam semesta lainnya menerobos masuk, mereka akan berada dalam kerugian besar. Negara dewa yang awalnya damai mengalami perubahan. Tepat ketika Luo Feng menerobos hambatan, saat dia berada di dalam kapal makam. Hukum asal-usul jagat raya awal jatuh seketika. Kemudian sebuah kekuatan penindas yang tak berkesudahan menyelimuti seluruh negara dewa. Samudra jauh tak berujung yang awalnya sangat damai, tiba-tiba bergelombang dengan ombak besar. Hah, di tengah samudra terpencil yang tak berujung, sesosok tiba-tiba muncul. Ini adalah tubuh samudra jauh. Itu menatap ke langit di mana pusaran air besar, hitam dan putih tak terhitung muncul. Pusaran air berputar ini sangat besar, dan mereka membawa kekuatan yang tak ada habisnya. Setelah menemukan terobosannya, Luo Feng menghancurkan tubuh samudra jauh sebelumnya, dan segera membuat yang baru. Itu adalah metode tercepat untuk kembali ke negara dewa. Penerobosan, tubuh samudra jauh Luo Feng berteleportasi ke langit di luar tepi seluruh samudra yang jauh dalam sekejap. Momentum yang luar biasa ini, begitu sangat mengesankan. Luo Feng melihat ke atas ke langit untuk melihat pusaran air besar yang memiliki diameter lebih dari puluhan miliar kilometer. Ini berbeda dari pusaran air 5 warna sebelumnya yang muncul, ketika dia mencapai terobosannya menjadi ksatria alam semesta. Kali ini, itu terdiri dari yang hitam dan putih bergantian. Di dalam pusaran air hitam besar, ada yang putih, dan di dalam yang putih ini, ada yang hitam. Pusaran air hitam, lalu pusaran air putih. Pusaran air hitam, lalu pusaran air putih. Putaran demi putaran terus silih berganti. Sementara memancarkan kekuatan penindas yang tangguh, ada lorong di tengah pusaran air besar ini. Itu adalah hubungan antara lautan hukum alam semesta, dan negara dewa Luo Feng. Momen kritis, Luo Feng tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Itu adalah saat paling kritis dari terobosannya, menelan kekuatan sakti. Samudra jauh yang tak berujung itu sangat besar. Untuk meningkatkan kekuatan saktinya, dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan semakin besar tubuhnya yang sakti, semakin kuat kemampuan untuk pulih. Bahkan jika seorang master semesta menghancurkan diri secara tiba-tiba, kecepatan di mana kekuatannya yang sakti, dikonsumsi selama penghancuran diri instan ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecepatan pemulihan otomatis samudera terpencil. Semakin besar volumenya, semakin besar kekuatannya. Akibatnya, kecepatan pemulihan akan semakin mengkhawatirkan. Inilah sebabnya mengapa samudra terpencil yang tak berujung berkembang dengan kecepatan yang sangat lambat, selama tahap awal pertumbuhannya. Untuk diameternya 2 kali lipat dari 10 miliar kilometer menjadi 20 miliar kilometer, diperlukan waktu yang lama. Untuk diameter yang membentang dari 20 miliar kilometer menjadi 80 miliar kilometer, itu akan jauh lebih cepat. Tetapi ketika yang terakhir dibandingkan dengan kecepatan yang bisa dicapai dalam ekspansi di masa depan, itu masih dianggap jauh lebih lambat. Lebih jauh di jalan, kecepatan akan melambung ke sosok yang secara eksponensial lebih cepat. Itulah bagaimana Master 9 Keterasingan mampu menciptakan Samudra 9 Keterasingan, yang besar itu. Luo Feng akan menjadi Master Semesta. Samudra jauhnya yang tak berujung masih jauh lebih rendah daripada 9 Samudra Keterasingan. Karena itu, Luo Feng akan lebih menghargai kesempatan ini. Waktu untuk menelan kekuatan sakti terbatas, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Menelan harus terjadi pada tingkat seefisien mungkin. Dari lingkaran hitam dan putih bergantian yang terjalin di tengah pusaran air, lorong pusaran air dengan diameter beberapa puluh miliar kilometer, mencurahkan air laut yang diberdayakan oleh kekuatan sakti yang tangguh. Air laut yang deras melonjak dengan cara yang sangat dahsyat. Seperti samudera yang runtuh, air mengalir dengan sangat cepat sehingga menjadi sangat terlihat menakutkan. Dibandingkan dengan ketika Luo Feng mencapai terobosan untuk menjadi ksatria alam semesta, semuanya jauh lebih cepat kali ini. Tarik napas,
Hisap, serap. Luo Feng menggunakan kemauannya untuk yang terbaik dari kemampuannya, dan berusaha keras untuk mengendalikan samudera terpencilnya yang tak berujung. Dia menyerap seperti orang gila, dan transformasi terjadi seketika. Kekuatan saktinya yang semula 10.000 kali gen kehidupan ksatria, melonjak 100 kali untuk mencapai tingkat yang sakti, dari 10.000 kali gen kehidupan tingkat master semesta. Telan, lalu ubah, laju di mana lorong pusaran air itu mencurahkan kekuatan sakti memberdayakan air samudera sepenuhnya, selaras dengan laju di mana samudera terpencil Luo Feng yang tak ada habisnya menyerapnya. Semakin cepat dia menyerap, semakin cepat air laut akan mengalir. Mengubah, berubah. Luo Feng melakukan yang terbaik untuk menjaga semuanya, dan dia juga memperhatikan bahwa setelah kemauannya menjadi lebih kuat, itu memberinya lebih banyak manfaat. Tekad yang kuat juga sangat meningkatkan efisiensi transformasi yang terjadi di bawah kendalinya. Tapi tidak peduli seberapa besar peningkatannya, itu tetaplah masih belum cukup. Beberapa saat kemudian, kedamaian dan ketenangan kembali muncul di negara dewanya. Kekuatan penindas dari hukum asal mula alam semesta telah hilang, dan untuk sesaat, Luo Feng dapat menelan kekuatan sakti sepuasnya. Samudra jauh tak berujung aku memiliki diameter 80 miliar kilometer. Luo Feng berdiri di langit di atas samudra terpencil. Beberapa saat yang lalu, kekuatan sakti yang ditransformasikan mencapai sekitar 15% dari ukuran samudra terpencilku, yang tak ada habisnya. Luo Feng memperkirakan bahwa seluruh samudra terpencil pasti memiliki diameter sekitar 80 miliar kilometer, yang lebih dari 40 miliar kilometer di sepanjang seluruh diameternya berhasil diubah. Itu sekitar 15% dari keseluruhannya. Dalam hal efisiensi, angka ini dianggap lebih tinggi. Bagaimanapun, samudra terpencil yang tak berujung itu sangat besar. Ketika aku menjadi seorang ksatria alam semesta sebelumnya, tingkat transformasi adalah 12%. Kali ini, angkanya sedikit meningkat. Aku beruntung bahwa tekad aku juga mencapai titik terobosan. Jika tekad aku belum mencapai tingkat master tertinggi semesta, aku khawatir transformasi kekuatan sakti kali ini akan jauh lebih rendah. Luo Feng melanjutkan meditasinya. Dia tenggelam ke samudra terpencil yang tak berujung, di mana tubuhnya secara alami hancur, dan menyatu dengan samudra terpencil. Segera, tubuh samudra jauh baru terbentuk di dalam samudra jauh yang tak berujung. Tubuh samudra jauh ini adalah sosok tinggi, yang tingginya hampir 10.000 km. Kekuatan saktinya adalah 1000 kali dari tingkat gen kehidupan master semesta, dan itu juga 10 kali lebih tinggi dari kekuatan sakti Luo Feng sendiri, ketika dia masih di tingkat ksatria alam semesta. Seluruh samudra terpencil tak berujung masih beresonansi dengan lautan hukum asal jagat raya yang jauh, menyerap kekuatan saktinya dan berusaha keras untuk mengubah seluruh samudra terpencil. Satu-satunya yang disayangkan adalah sekarang, kecepatannya melambat jauh dibandingkan sebelumnya. 3 sinar cahaya muncul pada saat yang sama di dalam negara dewa dan berubah menjadi 3 garis cahaya yang tinggi di langit. Mereka terbang dengan bebas. Pertarungan kekuatan sakti dengan cepat melesat dari samudra terpencil di bawahnya, untuk dengan cepat menyelimuti ketiga tubuh sakti itu dalam pengaruh mereka. Ketiga tubuh sakti ini tidak lain adalah tubuh duniawi yang asli, tubuh binatang bertanduk emas, dan tubuh Mosa. Dalam sekejap, ketiga tubuh sakti mulai berubah. Tubuh duniawi asli dan kekuatan sakti tubuh binatang bertanduk emas, tubuhnya melonjak hingga 100 kali, mencapai tingkat kekuatan dewa 10.000 kali lipat dari gen kehidupan master semesta. Kekuatan sakti tubuh Mosa juga melonjak 100 kali, mencapai tingkat kekuatan sakti 100 kali lipat dari gen kehidupan utama dunia. Tubuh Mosa aku, dalam hal kekuatan sakti, sebanding dengan tubuh asli aku sebelumnya. Tubuh penduduk asli, tubuh binatang bertanduk emas, Mosa, dan samudra jauh semua penuh semangat juang. Tubuh penduduk bumi aslinya dan tubuh binatang bertanduk emas, dengan harta sejati puncak mereka di tangan, keduanya bisa menampilkan ledakan kekuatan tempur hingga tingkat ke-6 sebagai tingkat atas. Tubuh Mosa, dengan pedang hantu darahnya, juga bisa menampilkan ledakan kekuatan tempur hingga tingkat ke-6. Tubuh samudra jauhnya, dilengkapi dengan lebih banyak metode. Sekarang, aku harus membahas 2 hal. 4 tubuh yang berbeda dari Luo Feng terbang ke inti negara dewanya. Di alun-alun umum di depan istananya yang sakti, keempat mayat itu menemukan tempat-tempat berserakan untuk ditinggali, di mana tubuh binatang bertanduk emas terbaring di tanah. Hal pertama yang akan menjadi tubuh Mosa aku. Luo Feng berbisik.
Setelah menjadi Master Semesta, hambatan gen kehidupan 100 kali tidak akan lagi dirasakan pada tubuh Mosa aku, yang berarti aku dapat membawa peningkatan setinggi 1000 kali tingkat kehidupan, atau bahkan 10.000 kali tingkat kehidupan. Mengenai materi yang dibutuhkan untuk meningkatkan gen kehidupan, aku sudah menyiapkan semuanya. Tubuh Mosanya bukan bentuk kehidupan daging dan darah, jadi ia tidak bisa mengolah buku 9 volume. Sama seperti Master Semesta biasa, ia harus mencapai tingkat Master Semesta sebelum level gen 100 kali kehidupannya saat ini dapat meningkat lebih lanjut. Hal kedua adalah negara dewa aku. Jika aku mencapai terobosan untuk menjadi Master Semesta, negara dewa aku akan menjadi lebih lengkap. Luo Feng memandang negaranya sendiri yang luas. Pada saat itu, negara dewanya perlahan berubah. Perluasan wilayahnya adalah sekunder. Lebih penting lagi, struktur mulai stabil ke batas akhir. Setelah transformasi sempurna selesai kali ini, terobosan berikutnya adalah jagat raya miniatur negara dewanya, yang berarti bahwa kali ini, ia sudah menjadi level tertinggi dari negara dewanya. Sin kemudian berpindah ke wilayah manusia, di wilayah rahasia utama. Aliansi Kebebasan, Sekolah Dewa Leluhur, Aliansi Binatang Buas Antariksa, satu-satunya penguasa tertinggi semesta. Pemimpin kota kekacauan primal berdiri di dekat pagar dan memandangi sungai 1000 harta. Mereka semua menunggu tanggapan kita, dan mereka ingin tahu lebih banyak informasi tentang bagaimana menjadi penguasa tertinggi semesta, dan master tertinggi batas semesta. Jika kita benar-benar memberi mereka itu, warisan peradaban kuno akan tersebar luas. Maka semua kekuatan akan tahu tentang itu. Mengapa Luo Feng bahkan berusaha untuk itu di tempat pertama? Memang sulit bagi pemimpin kota kekacauan primal. Warisan peradaban kuno dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah menumbuhkan makhluk yang lebih lemah menjadi penguasa alam semesta lebih efisien, dan bagian kedua adalah mengolah master semesta menjadi master tertinggi semesta, atau bahkan membatasi master tertinggi semesta. Kekuatan menginginkan bagian kedua, namun, manusia membutuhkan wilayah untuk tumbuh, jadi itu akan baik bagi manusia jika mereka memiliki ratusan penguasa semesta. Jika mereka tidak memiliki wilayah yang cukup, 100 adalah jumlah yang baik. Sudah ada sekitar 1000 master semesta dari kekuatan lain, dan begitu mereka memiliki warisan, akan ada semakin banyak master tertinggi semesta. Beberapa bahkan mungkin sekuat master asal. Maka warisan tidak akan membuat perbedaan bagi manusia. Kalau begitu, ras lain akan mendapat manfaatnya. Kita mungkin juga dapat melawan mereka. Bahkan tidak berpikir untuk mendapatkan warisan, tidak sedikit pun, pikir pemimpin kota kekacauan primal. Bahkan jika kita kembali ke jagat raya, Luo Feng akan memiliki lebih banyak kekuatan setelah menjadi master semesta. Semua tubuhnya memiliki kekuatan di tingkat 6 tingkat atas, dan yang disebut aliansi tidak akan bersama selamanya. 4 tubuh Luo Feng, Peng Gong, Kegelapan, dan aku, kita benar-benar bisa membuat manusia hebat kembali. Kami hanya akan lemah untuk sementara waktu. Maka kita akan berkembang lagi. Sama seperti yang dipikirkan pemimpin kota kekacauan primal, makhluk berjalan di koridor. Dia mengenakan jubah putih, yang membuat mata pemimpin kota kekacauan primal berkilau. Luo Feng, kata pemimpin kota kekacauan primal. Guru, pria di kejauhan melihat ke atas, mengambil langkah, dan berjalan ke samping pemimpin kota kekacauan primal. Pemimpin kota kekacauan primal memandang Luo Feng dan mengangguk puas. Terobosan, tanyanya. Luo Feng tersenyum. Iya benar guru, dia memang senang. Baik tubuh penduduk bumi aslinya dan tubuh binatang bertanduk emas telah mencapai batas kekuatan sakti sebagai master semesta. Bahkan master tertinggi alam semesta tidak dapat menggunakan kekuatan yang lebih besar darinya di samudera semesta, yang berarti kedua tubuh ini tidak lebih lemah dari siapapun. Sedangkan untuk tubuh Mosa, tingkat gen kehidupannya telah mencapai lebih dari 3000 kali, dan tubuhnya yang sakti tingginya 10.000 km. Namun, sulit bagi tubuh Mosa untuk mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna sekarang. Bagaimanapun, tubuh Mosa membutuhkan banyak barang berharga untuk meningkatkan tingkat gen kehidupannya, tetapi tidak memiliki banyak penyimpanan. Namun, tingkat gen kehidupan lebih dari 3000 kali telah membuat tubuh Mosa sangat kuat. Tubuh samudera terpencil adalah yang terlemah pada 1000 kali tingkat gen kehidupan, tetapi masih jauh lebih kuat dari sebelumnya. Betapapun nilainya, mereka semua dapat menggunakan kekuatan di tingkat 6 tingkat teratas di alam semesta yang asli. Di samudera semesta, Luo Feng jauh lebih kuat,
terutama dengan tekniknya Duanmi. Yang berarti Luo Feng sudah berdiri di antara makhluk tingkat atas baik di alam semesta asli dan samudra semesta. Bahkan jika dia lebih lemah dalam hukum, dia bisa menebasnya dengan pedang bayangan darah dan teknik Duanmi yang ditinggalkan oleh 3 guru leluhur. Fantastis! Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Hebat, guru, aku dapat memberitahu kamu tentang kekhawatiranku. Apakah ini tentang perang terakhir yang akan datang? Tanya Luo Feng. Pemimpin kota kekacauan primal menghela nafas. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Aliansi kebebasan terbentuk begitu tiba-tiba, dan sudah memiliki daya tawar yang jauh lebih besar. Mereka sedang menunggu tanggapan kita, sekolah dewa leluhur, aliansi binatang buas antariksa, dan para master tertinggi semesta tunggal semuanya telah mendatangi kita, dan menamakan istilah mereka, dan sedang menunggu tanggapan kita. Apa yang ingin kamu lakukan, guru? Tanya Luo Feng. Jika kita mengatakan ya kepada mereka dan memberi mereka semua warisan, mereka akan menjadi orang yang mendapatkan paling banyak, jadi apa gunanya kita melalui semua upaya ini? Kita mungkin juga melawan mereka, dan jika kalah, kita akan kembali ke alam semesta yang semula. Jika ada yang berani menghancurkan wilayah manusia, kami juga akan menghancurkan wilayah mereka dengan kapal makam. Lebih baik kita tidak memberi mereka semua warisan. Luo Feng mengangguk dan berkata, Guru, aku punya ide. Sebuah ide. Pemimpin kota kekacauan primal menatap Luo Feng. Guru, aku menjadi jauh lebih kuat setelah menjadi master semesta, terutama tubuh samudra jauhku. Luo Feng mulai menguraikan rencananya, dan mata pemimpin kota kekacauan primal berkilau saat dia mendengarkan. Setelah beberapa saat, Luo Feng selesai menggambarkan idenya. Pemimpin kota kekacauan primal masih cemas. Itu akan jauh lebih baik, katanya. Namun, bisakah tubuh samudra jauh kamu benar-benar menahannya? Jangan khawatir, guru. Jika kita benar-benar perlu mengonsumsi kekuatan sakti kita, itu akan menjadi keuntungan terbesarku. Bahkan jika mereka mengkonsumsi semua kekuatan sakti mereka, tubuh samudra jauh aku masih akan tersisa, kata Luo Feng dengan percaya diri. Adapun faktor-faktor lain, aku belum memperhitungkannya, tapi aku punya menara bintang, jadi aku yakin aku bisa melakukannya. Pemimpin kota kekacauan primal masih cemberut dan khawatir. Rencana Luo Feng terlalu gila. Dia bisa mati, pikirnya, tidak perlu terburu-buru. Kita harus mengujinya terlebih dahulu, kata pemimpin kota kekacauan primal. Kami akan mengujinya terlebih dahulu. Jika kamu pikir tidak apa-apa, kami akan menerapkannya. Dalam pikiran pemimpin kota kekacauan primal, ia memiliki kesempatan terbaik untuk menjadi master tertinggi semesta, diikuti oleh Luo Feng. Dan Luo Feng adalah satu-satunya pewaris warisan Sungai Duandong, jadi dia mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melampaui inkarnasi di masa depan. Dia tidak bisa membahayakan nyawa Luo Feng, bahkan jika itu berarti kembali ke jagat raya. Oke, mari kita coba dulu. Aku akan memanggil master alam semesta lainnya, pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Semua master semesta dari tim manusia berkumpul pada hari yang sama. Ada lebih dari 100 master semesta di sana, dan mereka mengambil bagian dalam ujian. Setelah itu, pemimpin kota kekacauan primal pergi untuk berbicara dengan master asal, dan dia mengkonfirmasi dengan Luo Feng lagi. Luar biasa, kami telah mengujinya, kamu cukup percaya diri, dan master asal menganggapnya sebagai ide yang bagus. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Matanya berbinar-binar. Belakangan ini, sekolah dewa leluhur, aliansi binatang luar angkasa, penguasa tertinggi alam semesta yang sendirian, dan aliansi kebebasan menjadi terlalu serakah, terutama aliansi kebebasan. Mereka menginginkan jawaban, kami akan memberi mereka tanggapan, pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Luo Feng tersenyum juga, Guru, ini bisa menjadi lebih baik. Kami akan membiarkan mereka memilih apakah mereka ingin membantu kami atau aliansi, kata pemimpin kota kekacauan primal. Dia ragu sebelumnya. Lagi pula, jika mereka benar-benar mundur kembali ke jagat raya awal, umat manusia akan berkembang jauh lebih lambat di masa depan. Itu adalah pilihan yang sulit untuk dibuat. Meskipun rencana Luo Feng terdengar gila, itu bisa dicapai di alam semesta asli. Mereka telah mengujinya dengan 100 master semesta, dan mereka telah membicarakannya dengan master asal dan master semesta lainnya dari ras manusia. Semua orang akhirnya setuju dengan rencana baru. Mereka akan berjuang sampai akhir. Wilayah rahasia Dewa Leluhur, di dalam istana Dewa Leluhur.
3 dewa leluhur, 8 dewa binatang, penjaga dewa binatang, dan penjaga dewa yang sakti telah berkumpul. Tak satu pun dari mereka milik tim manusia, aliansi pasukan bersatu, atau aliansi kebebasan. Sebaliknya, mereka semua milik sekolah dewa leluhur, dan hampir semua orang adalah bentuk kehidupan yang istimewa. Semua orang, 3 dewa leluhur duduk di takhta di istana, yang di tengah memiliki kepala binatang buas, dan setiap helai rambutnya setebal jari terkulai. Matanya hijau, dan dia berkata, "Manusia memberi kami respons." Para master semesta, termasuk master 9 keterasingan, semuanya menantikan tanggapan. Responsnya sederhana, mereka hanya akan memberi kita panduan untuk menjadi tuan tertinggi semesta. Itulah satu-satunya harga yang bersedia mereka bayar. Semua penguasa alam semesta terkejut, bahwa manusia masih begitu keras kepala bahkan dalam situasi sesulit ini. "Kami memiliki 2 persyaratan," kata seekor ikan raksasa dengan tubuh hitam. Yang pertama adalah warisan tentang bagaimana master semesta dapat menjadi tuan tertinggi semesta. Yang kedua adalah bagaimana mencapai batas penguasa tertinggi semesta. Manusia tidak setuju dengan yang kedua. "Dewa-dewa leluhur," kata Master 9 keterpencilan. "Manusia hanya setuju dengan yang pertama. Tanpa negosiasi lebih lanjut, itu garis bawah mereka," kata Dewa Leluhur Pusat. Semua orang menjadi diam. "Putuskan apakah kita bergabung dengan manusia atau tidak," kata Dewa Leluhur Pusat. Sementara itu di hari yang sama, sebuah pulau melayang di atas ombak kemasan. Di pulau itu, lebih dari 400 master semesta duduk di atas takhta. Makhluk-makhluk yang telah berkumpul semuanya kuat, dan ruang dan waktu berputar di sekitar mereka, saat mereka berkumpul. Ini adalah kekuatan pertama dari alam semesta asli, aliansi kebebasan. Mereka juga menunggu tanggapan manusia. Perwakilan dari ras manusia baru saja pergi. Responsnya sangat mudah. "Kami bersedia memberi kamu warisan tentang cara untuk maju dari master semesta ke master tertinggi semesta, dan ini adalah yang terbaik yang bisa kami tawarkan." Seharusnya tidak ada lagi negosiasi. Ini adalah satu-satunya respons. Dan itu tergantung pada aliansi kebebasan untuk memutuskan, apakah mereka akan bergabung dengan manusia atau tidak. Lebih dari 400 makhluk besar dari aliansi kebebasan berkumpul di pusat aliansi. "Aku yakin kamu semua sudah tahu tentang respons manusia," kata pemimpin Pulau Sihua. Bahkan mereka yang tidak ada di sana ketika perwakilan datang pasti sudah mendengarnya sekarang, setelah berbicara dengan master semesta lainnya. "Sekarang setelah kita mengetahui tanggapan mereka, aku terbuka untuk saran tentang bagaimana kita harus melanjutkan." Beberapa penguasa alam semesta yang pemarah meraung sebagai tanggapan. "Manusia terlalu sembrono dan sombong. Mereka bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada kami. Aliansi kebebasan adalah aliansi paling kuat di alam semesta. Tanpa bantuan kami, mereka tidak dapat bertahan hidup di alam semesta yang asli. Apa yang mereka dapatkan dari menjadi begitu sembrono? Mereka bahkan tidak punya cara terbuka untuk mundur. Apakah mereka tidak ingin bertahan hidup?" Sejak pembentukan aliansi kebebasan, para anggota merasa bahwa mereka berada dalam status yang berbeda di alam semesta asli. Mereka tidak selemah sebelumnya, sebaliknya, mereka adalah aliansi kebebasan yang kuat. Mereka berpikir bahwa manusia pasti akan menyetujui persyaratan mereka, jadi mereka semua menjadi marah ketika manusia menolaknya. Beberapa master semesta mulai berbicara satu sama lain. "Api malam, bagaimana menurutmu? Sebenarnya, kita telah terjebak pada tingkat master semesta untuk waktu yang lama, jadi menjadi master tertinggi semesta adalah apa yang paling kita idamkan. Adapun batas master tertinggi semesta, itu terlalu jauh dari kita sebenarnya." Pemimpin Pulau Sihua adalah orang yang paling berkeinginan untuk menjadi penguasa tertinggi semesta. "Bagi kami, kondisi yang ditawarkan oleh manusia sudah memuaskan. Kurasa begitu, tapi Sihua memiliki pengaruh besar pada aliansi kita, jadi dia tidak akan hanya mengatakan iya dengan mudah." Benar, selain itu, beberapa ras yang diintimidasi oleh ras puncak dan mereka yang sangat percaya diri juga, berdiri oleh pemimpin Pulau Sihua. Pemimpin Pulau Sihua duduk mendengarkan debat. Dia melirik semua 400 master semesta yang duduk berdekatan satu sama lain dan berpikir, aliansi kebebasan sangat besar, tetapi banyak ras sebenarnya musuh satu sama lain. Satu-satunya alasan mereka bersatu adalah karena mereka ditekan oleh kedua belah pihak. Sebenarnya, ada terlalu banyak ras dan divisi dalam aliansi. Beberapa ras terlalu progresif dan percaya diri.
Beberapa takut, dan mereka masih melihat ke puncak ras seperti sebelumnya dan mereka tidak ingin salah. Ada yang dewasa, ada yang licik, sulit bagi mereka untuk mengikuti aku. Aku perlu membuat mereka berpihak pada aku saat ini, dan kita harus memaksa manusia untuk memberi kita warisan untuk menjadi batas master tertinggi semesta. Mereka membicarakannya selama setengah bulan, namun tidak ada yang bisa meyakinkan siapapun. Master semesta semua berumur panjang, dan ini adalah waktu yang penting bagi mereka. Ada terlalu banyak ras di aliansi kebebasan, dan beberapa telah menjadi musuh sejak lama. Bahkan pemimpin Pulau Sihua tidak bisa mengendalikan mereka. Pemimpin Pulau Sihua jarang berbicara selama ini. Sebagai gantinya, dia mengamati. Banyak master semesta yang ambisius. Aliansi kebebasan adalah aliansi yang kuat, sehingga banyak penguasa alam semesta ingin mengendalikan kekuatan ini. Seperti aliansi wilayah utara, Master Aliansi tidak memiliki hak apapun. Sebaliknya, Master Bintang Sungai, Master Teratai Hitam, dan Master Bintang Xuanlan memiliki kekuatan eksekutif. Beberapa Master Semesta ambisius dan ingin mengesampingkan pemimpin Pulau Sihua, sehingga namanya saja akan menjadi pemimpin. Pemimpin Pulau Sihua tidak akan membiarkan kekuatannya pergi begitu saja. Perdebatan menunjukkan betapa seriusnya perebutan kekuasaan di antara divisi dan ras di dalam aliansi kebebasan. Ada gunung independen di puncak gunung dewa luar angkasa bernama Gunung Leluhur. Di sana, ruang dan waktu diputar, dan ular listrik itu merangkak. Seorang raksasa muncul di Gunung Leluhur. Manusia, betapa ambisiusnya mereka, kata leluhur binatang buas antariksa dengan suara geram. Bagaimana kita harus memutuskan, leluhur? Leluhur, kita akan memaksa manusia itu untuk memberi kita warisan. Kita perlu menunjukkan kepada mereka apa yang kita mampu. Para master semesta berkumpul, dan mereka semua geram. Mereka tidak berharap bahwa manusia akan berani memberikan respons seperti itu. Master asal lahir di antara manusia, jadi mereka bangga pada diri mereka sendiri, kata leluhur binatang buas antariksa pelan-pelan. Dan sekarang, Luo Feng telah menerima warisan dari Sungai Duandong. Bagaimana mungkin mereka tidak ambisius? Apakah kamu benar-benar berpikir mereka akan memberikan warisan sampai batas kekuatan dengan mudah? Aku pikir mereka akan memberi kita karena mereka berada dalam situasi putus asa. Namun mereka masih menolak untuk memberi kami. Leluhur binatang buas antariksa sangat marah. Dia pikir dia bukan orang asing bagi Luo Feng, dan Luo Feng adalah salah satu senior terbaik dalam ras manusia. Selain itu, dia pergi untuk berbicara dengan Luo Feng secara langsung. Dia mengira manusia pasti akan memberinya pengalaman tentang bagaimana menjadi master batas tertinggi semesta. Namun, manusia masih menolak, dan mereka hanya bersedia memberi mereka pengalaman bagaimana menjadi penguasa tertinggi semesta. Apa yang harus kita lakukan, leluhur? Kita tidak bisa membiarkan manusia lolos begitu saja. Leluhur, binatang buas ruang angkasa semua meraung. Mereka secara alami haus darah dengan sangat bangga, dan mereka sangat kecewa karena manusia tidak akan menyetujui semua persyaratan yang mereka buat. Tidak perlu terburu-buru, kata leluhur binatang buas antariksa. Ini belum waktunya untuk membuat pilihan. Aku kenal manusia, bahkan jika mereka terpaksa mundur kembali ke alam semesta yang asli, mereka tidak akan memberikan warisan. Kita harus menunggu kesempatan kita. Ketika manusia akhirnya putus asa, mereka akan panik. Dan jika mereka masih menolak untuk memberi kami warisan, kami akan bergabung dengan aliansi dan keadaan akan memperburuk mereka. Baik, manusia, raung makhluk luar angkasa. Mereka mungkin berteman dengan beberapa penguasa semesta dari ras lain, tetapi ketika sampai pada manfaat seluruh ras, mereka pasti akan berdiri di sisi ras mereka. Luo Feng punya banyak teman juga, namun dia masih berdiri di samping manusia. Bertahan hidup dalam perang bisa kejam. Umat manusia memberikan tanggapan kepada aliansi kebebasan, sekolah dewa leluhur, aliansi binatang luar angkasa, dan penguasa tertinggi tunggal di alam semesta. Tidak ada kekuatan yang sepenuhnya puas. Xin kemudian berpindah ke wilayah manusia, di wilayah rahasia utama. Luo Feng berdiri di atas sungai seribu harta karun, dan master kegelapan ada di sampingnya. Beberapa dari mereka pasti sangat kecewa dengan tanggapan kita, kata Luo Feng. Namun, mereka menghadapi pilihan. Jika mereka memilih aliansi pasukan bersatu, mereka mungkin tidak mendapatkan warisan apapun, meskipun mereka memenangkan perang.
Jika mereka memilih kita, setidaknya mereka bisa mendapatkan bagian dari warisan. Master Kegelapan mengangguk. Itu benar, jadi itu tidak akan terlalu buruk. Beberapa kekuatan akan memilih kita, setidaknya. Ya, Luo Feng mengangguk. Jika kita benar-benar kalah perang, bahkan jika kita melambat, kita akan makmur setelah beberapa waktu. Itu benar, ucap pemimpin kota kekacauan primal dengan yakin. Pergi. Seketika Luo Feng melambaikan tangannya, dan menara 9 tingkat terbang dari telapak tangannya di pusat sungai 1000 harta karun. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Perintah Luo Feng, yang mengendalikan menara bintang. Menara bintang tumbuh lebih besar dan lebih besar, lebih tinggi dan lebih tinggi, 100 juta kilometer, 1 miliar kilometer, 10 miliar kilometer. Dan kemudian itu berhenti berkembang setelah hampir menabrak istana tempat Luo Feng tinggal. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.